Sementara itu, Kejaksaan Agung memastikan bahwa Menkominfo Johnny G. Plate adalah kuasa pemegang anggaran dalam proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G Bakti Kemenkominfo. Sebanyak 4 tersangka telah ditetapkan dalam dugaan korupsi terkait proyek ini dan Kejagung buka peluang adanya tersangka baru. Hingga kini, Kejaksaan Agung belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate terkait kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti. Meski demikian, Kejagung memastikan bahwa Johnny G. Plate adalah kuasa pengguna anggaran atau KPA dalam proyek tersebut. Selain itu, Kejagung juga membuka peluang adanya tersangka baru di kasus korupsi BTS. Kejagung akan terus memeriksa saksi-saksi termasuk Menkominfo guna mengusut tuntas dugaan korupsi dalam megaproyek senilai 10 triliun rupiah tersebut. Soal pemeriksaan saksi disebutkan ada 25 dan pejabat di lingkungan Kementerian Kominfo juga sudah termasuk di dalamnya. Apakah kemudian ada upaya untuk memanggil saksi-saksi lain? Oh iya, ini sedang berjalan. Jadi hampir tiap minggu kami melakukan upaya-upaya pemanggilan ya. Untuk apa? Untuk mencari kebenaran material dari suatu perkara ini. Untuk melakukan suatu pemberkasan, untuk memperkuat keyakinan kami ketika sudah naik, ini harus naik jadi penyidikan khusus. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kasus ini? Saya harus to the point soal ini, Pak Ketut. Apakah kemudian Menteri Kominfo juga terjadwal untuk segera diperiksa dalam kasus ini? Oh, itu kebutuhan penyidik, Mas. Kami nggak ngerti ya. Kalau penyidik ini siapapun yang menurut pembuktian bisa dijadikan saksi dalam proses, pasti akan diperiksa. Hingga saat ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang tersangka, yaitu Direktur Utama Bakti Kemenkominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora, Galumbang Menak Simanjuntak, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia 2020, Yohan Suryanto, serta Account Director of Integrated Account Departemen PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali. Base Transceiver Station atau BTS merupakan stasiun pemancar penghubung jaringan telekomunikasi seluler dengan alat komunikasi. Nilai proyek pengadaan BTS tersebut mencapai 10 triliun rupiah. Sementara kerugian negara akibat dugaan korupsi perkirakan mencapai 1 triliun rupiah. Bakti Kominfo menargetkan pembangunan BTS di daerah tertinggal, terdepan dan terluar di tanah air. Di antaranya di wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Sumatera, Maluku, Sulawesi, Papua, dan Papua Barat. Tim Liputan iNews melaporkan.